Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang rumah tangga, maka hal yang sangat prinsip dalam urusan rumah tangga, demikian pula hal yang sering menjadi pemantik terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga adalah urusan ekonomi, nafkah. Dalam struktur organisasi rumah tangga, suami dipilih untuk menjadi pemimpin, menjadi penanggung jawab, menjadi pengayom dari seluruh anggota keluarga. Dan istri beserta anak-anaknya, dan secara khusus istri sebagai yang dipimpin Allah Subhanahu wa taala menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamun, lelaki itu pemimpin yang terus bertanggung jawab, selalu alias tanggung jawab ini melekat dengannya. Selama dia menjadi kepala rumah tangga, menjadi suami, maka tanggung jawab ini melekat. Qawwamun, apa itu qiwamah? Kewajiban untuk meluruskan, menjaga, mengendalikan, memimpin, membimbing, membina istrinya. Kenapa? Kenapa lelaki dipilih? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena memang lelaki memiliki kelebihan fisik, mental, kelebihan yang lainnya, termasuk wa bima anfaqu min amwalihim, kelebihan dalam urusan harta. Suami memberikan mas kawin, suami memberi nafkah, mencukupi, menafkahi, memberi sandang, pangan, papan kepada sang istri. Sehingga karena dia yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab, maka wajar bila Allah SWT kemudian menunjuk suami sebagai pemimpin. Tanggung jawab urusan rumah tangga, baik buruknya, sukses ataupun gagalnya rumah tangga, itu tanggung jawab terbesar ada di pundak suami. Karenanya seiring dengan besarnya tanggung jawab suami, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hak yang besar pula kepada suami, yaitu istri wajib taat patuh kepada sang suami selama keinginan suami tidak bertentangan dengan aturan syariat. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li ba'li. Andai aku diberi kewenangan, andai aku diberi izin untuk memerintahkan seseorang atau seorang manusia sujud kepada sesama manusia, niscaya satu-satunya yang akan aku perintahkan untuk sujud kepada semanusia adalah istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Wadzalika li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena hak-hak suami itu sangatlah besar. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi SAW menyatakan bahwa andai suami itu sekujur tubuhnya penuh dengan luka yang mengeluarkan nanah, kemudian istrinya membersihkan nanah-nanah itu dengan lidahnya, dijilati hingga bersih, maka istri tidak mungkin bisa membalas kebaikan suami. Tidak mungkin dengan itu bisa menunaikan hak-hak seorang suami. Kenapa? Karena tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Bagi sebagian orang mungkin ini adalah sebuah diskriminasi atas hak wanita. Tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain telah memberikan satu kepastian bahwa wanita atau istri mendapatkan hak yang setimpal dengan tanggung jawabnya. Hak istri sebanding dengan tanggung jawab ataupun kewajibannya. Hak suami juga sebanding dengan kewajiban suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Istri-istri kalian, wanita-wanita itu memiliki hak yang mithlul ladzi 'alaihinna, sebanding, sejajar, selevel, ya, sama beratnya, sama bobotnya dengan apa yang harus mereka tunaikan kepada suaminya. Semua itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf, yang sewajarnya. Hubungan suami istri bukanlah hubungan eksploitasi. Suami menikah bukan untuk menjajah, menindas, memeras istri, sebagaimana istri dinikahi bukan untuk memeras, mengeksploitasi, dan kalau bahasa masyarakat memplokoto, mengeksploitasi, memeras suami. Tidak. Hubungan mereka adalah hubungan imbal balik, hubungan sayang menyayangi, hubungan kesetiaan, hubungan saling
mencintai dan saling menunaikan hak masing-masing seutuhnya, semaksimalnya. Karenanya dalam urusan rumah tangga, betul istri dalam Islam diwajibkan untuk tunduk, untuk patuh, diwajibkan untuk lebih sering di dalam rumah, tidak keluyuran memamerkan kecantikannya, auratnya di hadapan non mahram. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Wahai kaum wanita, hendaknya kalian lebih memilih untuk menetap, lebih sering menetap di dalam rumah kalian. Teruslah berada dalam rumah kalian, jangan sekali-kali kalian memamerkan kecantikan kalian kepada orang lain sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah zaman sebelum kalian. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan akan tanggung jawab seorang wanita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjalankan ibadah haji, ditanya oleh seorang sahabat. Beliau menanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu imra'atu ahadina alaih?" Ya Rasulullah, apa hak istri kami yang harus kami tunaikan? Beliau mengatakan, kalian punya hak, berhak atas istri kalian untuk apa? Agar mereka taat kepada kalian dengan cara yang ma'ruf. Mereka tidak mengizinkan siapapun untuk menginjak karpetmu ataupun menginjakkan kaki di dalam rumahmu, kecuali orang yang kalian izinkan, kalian senang kalau dia itu berkunjung ke rumahmu. Ala yu'tina furusyakum ahadan takrahuna. Itu adalah tanggung jawab istri untuk tidak berinteraksi, apalagi sampai menerima sebagai tamu orang yang dibenci oleh suami. Alias istri berkewajiban menjaga perasaan, menjaga kehormatan, menjaga wibawa sebagai seorang suami. Fa'in fa'alna, kalau sampai istri kalian tidak menjaga itu, tidak menunaikan hal itu, maka kalian boleh memberikan pembelajaran, menegurnya, menghardiknya, bahkan sampai kalau memang dirasa perlu memberikan sedikit punishment, hukuman agar istri jera dari melakukan hal tersebut. Walaysa lakum illa dzalik. Kalian tidak punya hak lebih dari itu. Tidak boleh memukul dengan kepalan tangan, menindasnya, apalagi merampas kekayaannya, hartanya, atau menodai, menghinakan harga dirinya. Tidak sama sekali. Karena Anda menikahi mereka bukan untuk dijajah. Mereka diciptakan bukan untuk Anda eksploitasi atau Anda hinakan. Mereka diciptakan, Allah izinkan kaum pria untuk menikahi kaum wanita untuk dihormati, dimuliakan, dilayani, dilindungi, dibimbing, dan disejahterakan tentunya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala selain memberikan hak yang besar kepada suami, juga memberikan tanggung jawab yang besar, membebankan tanggung jawab besar, dan juga menyediakan ancaman, memberikan warning yang keras. Kafa bil mar'i ithman an yudai'a man yakut. Cukup sebagai dosa yang besar bila suami itu telah menelantarkan nafkah keluarganya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.